Wongso serta Okan Wiruan akan mendoakan usulan doa sahabat sekalian. Untuk memulaikan acara ini, mari kita mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Sebagai lagu buka, kita nyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 64, Tiada Lain Pelindung Seperti Yesus, yang akan dipimpin oleh Praise Team, diikuti dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Yusa Kalengkongan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah KKR kami. Berkati semua perpisahan dalam ibadah ini, terlebih untuk pembicara yang akan berkhotbah sebentar. Semoga menjadi berkat untuk semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Only a
Selamat malam. Pada malam hari ini kita tiba di Tips Orang Muda. Dan judul pada malam hari ini ialah pasangan overprotective atau posesif. Itu tanda ego atau cinta. Dalam Oxford Dictionary, possessive adjective merupakan determiner yang digunakan untuk menyatakan kepemilikan terhadap noun. Jadi sebenarnya apa itu posesif? Dalam KBBI, sifat yang membuat seorang menjadi pemilik. Dengan kata lain, orang dengan sifat ini merasa bahwa pasangannya adalah miliknya, sehingga ia melakukan apapun agar tidak kehilangan pasangannya. Ia akan mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pasangannya dan merasa cemburu saat pasangannya tidak menurut. Jadi, apa ciri-ciri pasangan posesif? Yang pertama ialah cemburu berlebihan. Sifat posesif juga identik dengan rasa cemburu. Ini ditunjukkan dengan cara beragam, mulai dari mengintegrasi, menguji, menguntit, mengecek cellphone dan akun sosial media, sehingga memutus kontakmu dengan orang lain dan yang membuatnya cemburu. Jika ini dilakukan oleh pasangan kamu, maka perlu waspada. Apalagi jika ia selalu bertanya kamu di mana di setiap waktu, cemburu tanpa alasan yang jelas, dan meminta foto bukti saat kamu berada di suatu tempat. Yang kedua ialah selalu mengontrol. Orang yang posesif cenderung mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan, dilakukan, dan dimiliki oleh pasangannya itu. Dan itu sebabnya orang yang posesif akan mengatur dengan siapa kamu boleh berteman, pakaian apa yang kamu boleh kenakan, dan aturan lain yang seringkali tidak masuk akal. Yang ketiga dan yang terakhir ialah emosi tidak stabil. Kondisi ini terjadi karena orang yang posesif merasa takut kehilangan pasangannya. Karena itu, saat pasangannya melakukan segala sesuatu yang menurutnya salah, ia akan kecewa dan marah. Termasuk saat pasangannya telat memberi kabar, pulang terlambat dari waktu yang sudah disepakati, bertemu orang yang tidak disukai dirinya, dan alasan yang dibuat-buat. Bahkan tak jarang rasa kecewa ini ditunjukkan dalam bentuk kekerasan fisik, seperti menampar atau memukul. Jadi, bagaimana cara menghadapi pasangan yang posesif? Cara yang pertama ialah be open with him or her. Jangan sembunyikan sesuatu darinya, kebohongan kecil, dan memilih untuk tidak mengungkit hal-hal kecil, seperti bertemu mantan mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi bisa merubah menjadi kemunduran besar jika terungkap. Anda tidak bisa berharap dia benar-benar aman dalam hubungan Anda jika Anda tidak jujur kepadanya. Yang kedua, make him or her feel desired. Mungkin sikap posesifnya hanya berasal dari fakta bahwa Anda tidak membuatnya merasa dicintai, Anda mungkin terlalu mementingkan diri sendiri atau tidak memberikan perhatian yang cukup pada hubungan Anda. Tetapi, biarkan dia tahu bahwa Anda peduli. Rencanakan kejutan, tunjukkan padanya bahwa Anda merindukannya, dan biarkan dia tahu bahwa Anda mencintainya. Bagaimanapun juga, Anda akan mengharapkan hal yang sama. Yang ketiga, relationship get better with time. Jangan membuat keputusan tergesa-gesa. Butuh beberapa saat untuk memahami satu sama lain, mempelajari apa yang membuat mereka tergerak, dan pasti membutuhkan waktu untuk sepenuhnya percayai satu sama lain. Anda mencapai tingkat kenyamanan total hanya setelah titik tertentu, menghabiskan waktu berkualitas satu sama lain, jujur mengungkapkan apa yang mengganggu Anda dan pikiran Anda. Yang keempat, introduce him or her to your friends. Mungkin ini hanya sepele, tetapi mengenalkan pasangan Anda ke teman-teman Anda itu cukup penting. Yang kelima, don't play the jealousy game. Mencoba membuat pasangan Anda cemburu dengan sengaja dengan melihat orang lain di depannya atau terlihat genit dengan orang lain adalah hal terburuk yang dapat Anda lakukan. Mungkin Anda mencoba untuk membalasnya, atau mungkin Anda mencoba membuatnya lebih memperhatikan Anda, tetapi Anda hanya memicu rasa posesifnya. Jangan memperburuk situasi jika Anda tahu pasangan Anda mudah cemburu. Dan yang terakhir, when should you end it?
Jika Anda merasa telah mencoba segalanya, seperti mengungkapkan komitmen Anda kepadanya, menghabiskan waktu berkualitas bersama, mengomunikasikan keinginan Anda untuk dipercaya, berkompromi pada hal-hal valid yang membuatnya tidak nyaman, tetapi masih percaya bahwa dia tidak masuk akal, maka mungkin itu tidak benar. Renungkan masa depan, apakah Anda melihat hal-hal membaik atau hanya semakin memburuk. Jika Anda merasa bahwa sikap posesifnya yang berlebihan adalah suatu yang tidak dapat Anda tangani dalam jangka panjang, maka yang terbaik adalah keluar darinya lebih cepat daripada nanti. Bersikaplah realistis dan ingat bahwa Anda tidak dapat mengubahnya betapapun Anda ingin mengubahnya. Jadi pacaran ini, sebenarnya istilah berpacaran ini memang tidak ada dalam Alkitab. Namun Amsal 30 ayat 18-19 ini dapat sangat bermanfaat untuk mengajukan suatu pengajaran hikmat tentang pembentukan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pengajaran itu diajukan lewat puisi yang menggambarkan bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan itu dapat dicermati dan kemudian ditingkatkan kualitas kebaikannya. Jadi ayat yang terakhir yang saya akan berikan kepada kita semua kaum anak muda yaitu Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi kiranya dari tips kali ini bisa membangun anak-anak muda seperti kita agar boleh berhubungan dengan sehat dengan pasangan kita dan tidak memutuskan hubungan kita dengan Allah, tetapi justru kita membangun hubungan dengan pasangan kita malah membuat hubungan kita lebih dekat dengan Allah. Demikianlah tips orang muda untuk pada malam hari ini, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua kaum anak muda. Kita akan bertemu lagi di tips anak muda selanjutnya pada besok malam. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tibalah pada malam ini, saya akan membacakan ayat persembahan dan doa persembahan. Bacaan persembahan kita pada malam keempat ini terdapat dalam Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan penghasilan pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kiranya memberkati tangan-tangan yang memberi, melimpahkan berkat bagi mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan pekerjaan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan, kiranya bisa sukses selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tibalah pada malam hari ini kita masuk kepada sesi doa, di mana kami akan mendoakan permohonan-permohonan yang telah saudara masukkan melalui kolom komentar pada waktu acara ini berlangsung. Dan malam hari ini saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani dengan saudara Okandro Wisan yang akan berdoa dalam sesi doa kita malam hari ini. Sebelum kita masuk kepada doa, maka kita akan membaca firman Tuhan yang kiranya akan dapat memberikan kekuatan dalam pergumulan yang kita hadapi. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 34 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Baik saudara yang berada di studio ini maupun yang berada di rumah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji membesarkan nama-Mu Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Kami memuji membesarkan nama-Mu oleh karena Engkau adalah pencipta, penopang, pemelihara, dan penebus kami. Engkau layak menerima segala pujian dan penghormatan kami. Di dalam kehidupan kami, Engkaulah satu-satunya pokok penyembahan kami. Ditinggikanlah nama-Mu yang terindah lebih dari apapun juga. Kami memuliakan, menyembah Engkau. Malam hari ini ya Tuhan, ketika kami datang menghampiri Engkau yang maha suci, membandingkan diri kami yang penuh dengan dosa dan pelanggaran ini. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami datang mengaku di hadapan-Mu untuk setiap dosa yang kami lakukan, sengaja maupun tidak, menyakiti hati sesama, menyakiti hati orang-orang yang terdekat. Dan di atas semuanya itu, kami juga telah menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, menurut ukuran kasih karunia-Mu yang tinggi, dalam, lebar, dan luas, ampunkanlah kiranya kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar dilayakan untuk meminta, menyampaikan permohonan-permohonan kami pada malam hari ini. Kami percaya di dalam janji-Mu bahwa sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, tetapi akan menjadi putih seperti salju. Kami datang bukan dengan perbuatan kami. Kami datang di dalam darah Anak Domba Allah, Yesus Kristus. Kuduskanlah kami ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami dapat menyampaikan permohonan doa kami. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati KKR ini pada malam hari ini, Ya, Tuhan. supaya dapat berjalan lancar ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati partisipan, panitia dan jemaat yang ada di tempat ini, Ya. maupun di tempat lain, maupun juga peralatan-peralatan yang ada di sini yang digunakan ya Tuhan. Benar, Dan jaringan kiranya semua dapat berjalan dengan lancar. benar Tuhan. Kami juga memohon kepada-Mu ya Tuhan, tolong berkati pembicara kami pada malam hari ini, Evangelis Vivi Wawarega. Ya, Kiranya Engkau urapi dia dengan Roh Suci, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan dapat dipahami ya Tuhan. Dan kiranya kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. amin. Istimewa kami sebagai orang muda ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa,
Kami rindu berdoa untuk saudara-saudari kami, mereka yang terbaring sakit, entah itu dirawat secara intensif di rumah sakit, maupun juga mereka yang berada di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa kuasa penyembuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, apabila Engkau berkenan, tidak ada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mau sebutkan di dalam doa kami, saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit dan pemulihan. Bapak Joy Kaeng, Saudara James Tako, Ibu Marce Rumambi, Pendeta Gradius Lohonoman dalam pemulihan. Tuhan, dan juga mungkin saudara-saudari kami yang lain, mungkin terlalu pribadi pergumulan sakit mereka, tetapi mereka sementara menyaksikan tayangan ini. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menjamah mereka. Melalui makanan, minuman, obat-obatan, terapi yang digunakan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan saudara-saudari kami ini. Kami mengucap syukur oleh karena kami menyembah Allah seperti Engkau. Engkau yang tinggal bertakhta jauh di sorga, namun Engkau hanya sejauh doa. Ketika umat-umat-Mu memejamkan mata dan menyampaikan permohonan, Engkau ada dekat dan Engkau mendengarkan seruan doa kami. Kami mengucap syukur oleh karena kami datang melalui satu nama, nama yang tidak pernah Engkau tolak, Yesus Kristus. Itu sebabnya kami memiliki jaminan bahwa Tuhan mendengarkan dan sedang mempersiapkan jawaban doa kami. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini kita akan diberkati melalui pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Vivi Waworega. Beliau adalah Ketua Pemuda Advent Taman Harapan Distrik M. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk pekabaran firman Tuhan yang akan didahului dengan lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. On the journey of the narrow road, and those who've gone before us line the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives are thrilling testament to God's sustaining grace. May all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, biarlah ya Tuhan urapan Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami semua pada malam hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah ya Tuhan Engkaulah yang berkata-kata melalui hamba-Mu, melalui Roh Kudus-Mu, dan biarlah ya Tuhan kami semua yang mendengarkan boleh mendapatkan berkat yang limpah pada malam hari ini.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Shalom, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Tema KKR kita sepanjang pekan ini adalah faithful. Dan judul pembahasan saya pada malam hari ini adalah setia kepada perintah-perintahnya. Baik, sahabatku sekalian, kita lihat dulu arti kata faithful, atau saya translate ke bahasa Indonesia dengan kata setia. Mari kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia apa arti kata setia. Yang pertama, arti kata setia adalah berpegang teguh pada janji atau pendirian, patuh dan taat. Contohnya, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap setia melaksanakannya. Ia tetap setia memenuhi janjinya. Contoh yang kedua, arti dari faithful atau setia. Berpegang teguh dalam pendirian dan janji. Walau hujan turun, dengan lebatnya, ia tetap setia memenuhi janjinya ke rumah temannya ataupun pacarnya. Biar hujan, dia tetap pergi karena dia setia. Nah, pertanyaan untuk kita malam ini, sudahkah kita setia? Sudahkah Anda setia? Kenapa sampai terjadi ketidaksetiaan? Apa masalahnya? Jawabannya adalah karena kita tidak setia kepada perintah-perintahnya. Yang mana perintah-perintah itu? Ada tercatat di mana perintah-perintah Tuhan tersebut? Saudaraku, mari kita lihat percakapan Yesus. Di dalam buku Perjanjian Baru, kita buka di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kalau kita punya Alkitab, sama-sama kita baca, kita buka. Baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, di studio. Mari kita buka dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Di situ terjadi percakapan antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi cerita sebelumnya, di kalimat sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus membungkam orang Saduki dengan jawabannya tentang pertanyaan mereka tentang kebangkitan. Dan di saat itu orang Farisi berembuk dan akhirnya seorang ahli Taurat, dia bertanya kepada Yesus. Mereka ingin mencoba dia. Dan pertanyaannya begini, di ayat 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Apa jawab Yesus? Hukum yang terutama, jawab Yesus kepadanya. Di ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan itulah, di ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu jawaban Yesus yang pertama. Dan Yesus melanjutkannya. Dia katakan di ayat 39 dalam Matius 22, dia katakan begini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seterusnya, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, Yesus menjabarkan ini kepada ahli Taurat agar supaya mereka mengerti apa yang dia maksudkan. Dan mereka telah mengetahui hukum yang mana itu, tetapi mari kita lihat rinciannya. Kita buka di dalam
kitab Keluaran dalam Perjanjian Lama. Kita buka di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Di situ dijabarkan hukum atau peraturan yang mana yang harus kita lakukan. Peraturan yang mana yang harus kita ikuti. Bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Dan bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Mari kita lihat hukum yang Tuhan atau peraturan yang Tuhan berikan, yang Yesus ajarkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat itu. Yang pertama, kita buka dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, kadang-kadang kita semua mengaku orang Kristen, tetapi kita bukan pengikut yang setia. Bagaimana caranya? Kita masih mempunyai Allah lain selain Tuhan yang kita sembah. Dan saat ini bukan tidak mungkin, banyak sekali orang-orang yang mencari atau menyembah Allah lain selain Tuhan sendiri. Di banyak tempat, ada beberapa tempat yang dikatakan, oh tempat itu sakral, bisa untuk jadi tempat bersemedi atau bertapa. Dan di Sulut salah satunya yang paling terkenal ada di Batu Pina Betengan. Di sana pasti saudara akan temui orang-orang yang sudah berjanggut, rambutnya sudah panjang, matanya agak sedikit merah ya. Dan ketika mereka bertapa di batu ataupun di pohon-pohon, mereka mengaku mereka orang Kristen, tetapi mereka tidak menyembah Allah secara utuh. Mereka mempunyai Allah lain. Apakah kita juga mempunyai Allah lain? Kita jawab sama-sama saudara. Yang kedua, hukum yang kedua yang Yesus maksudkan, bagaimana kita kasih kepada Allah. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Banyak hal yang kita lakukan, kita katakan, oh kita semua tidak pernah membuat patung secara real, ya, patung secara real sebagai orang Kristen. Tetapi ada patung-patung sembahan yang kita buat secara tidak nyata. Kadang-kadang kalau tidak ada sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, kita tidak akan pergi beribadah. Atau hal-hal yang di rumah kita jadikan sebagai patung sembahan. Kalau tidak ada barang ini, atau tidak ada handphone, atau tidak ada baju baru, atau tidak ada sepatu baru, saya tidak akan ke gereja untuk menyembah Tuhan. Apakah hal yang demikian yang kita akan lakukan? Dan hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga yang Tuhan katakan, kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6, jangan membuat bagimu Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nama saya Vivi. Kalau orang panggil saya Fai-Fai, saya pasti marah atau saya pasti kecewa. Nama saya bukan itu. Nah, apalagi Tuhan. Kalau kita dengan sembarangan menyebut namanya, dia pasti marah. Tuhan pasti marah. Atau sekarang yang lagi tren untuk anak-anak remaja, orang muda. Ketika kita melakukan sesuatu terus ada kesalahan, pasti kita katakan OMG. Apa kepanjangan OMG? Oh my God. Ya, kita menyebutkan nama Tuhan di tempat yang salah. Kita sedang bermain atau melakukan yang lain, bukan di tempat ibadah, tapi kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan tidak menerima hal itu.
Dan hukum yang keempat yang Tuhan ajarkan untuk kita bagaimana kita mengasihinya ialah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita tahu bersama hari Sabat itu hari apa? Kalau dalam kalender sekarang hari Sabat atau di dalam minggu berjalan, hari Sabat saya mau katakan hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Kenapa saya katakan demikian? Dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 Tuhan tidak segamblang membicarakan tentang hari Sabat, tetapi Dia mengadakan perhentian dari semua pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam menciptakan bumi ini. Dan di hari ketujuh Allah berhenti, Allah berkati, dan Allah kuduskan hari ketujuh. Hari ketujuh hari yang mana? Keluaran 20 ayat 10 katakan hari ketujuh ialah hari Sabat Tuhan. Dan kalau kita mau mencari tahu hari Sabat itu hari apa, coba kita cek kamus Alkitab. Sebelum kita lihat hari Sabat itu hari apa, kita lihat dulu hari Jumat atau hari persiapan. Hari persiapan di dalam kamus Alkitab dikatakan bahwa hari persiapan itu adalah hari Jumat. Nah, sebelum waktu Yesus mati di hari persiapan. Dan kita tahu bersama setelah Yesus mati di hari persiapan, setelah hari persiapan adalah hari Sabat. Kita lihat di kamus bahwa hari persiapan itu adalah hari Jumat. Otomatis hari Sabat adalah setelah hari Jumat, hari Sabtu. Dan lebih lanjutnya kita akan ikuti pembahasan tentang Sabat di malam selanjutnya. Inilah rincian yang Tuhan berikan bagaimana kita mengasihi Tuhan kita, bagaimana kita mengasihi Allah kita. Dan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, sekali lagi dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Kita masuk di dalam rincian Tuhan dengan bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Apa yang Tuhan maksudkan? Kita lihat di hukum yang kelima, Tuhan katakan dalam Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan katakan hormat orang tua. Sekarang ini bukan cuma orang tua secara biologis ya, orang tua kita di rumah yang kita harus hormati. Tapi saya mau katakan bahwa yang harus kita hormati adalah yang pertama, selain orang tua kita, orang yang lebih tua. Baik yang ada di komunitas gereja, ya, ataupun di masyarakat, ataupun tetangga, atau siapapun, pokoknya dia yang lebih tua dari kita harus hormat. Kedua, orang yang dituakan. Siapa mereka? Oh, kalau di masyarakat kita punya pemerintah, ya. Kita punya pemerintah, kita harus hormati meskipun mereka mungkin lebih muda dari kita. Dan yang berikutnya adalah tua-tua gereja kita, ya. Tua-tua gereja kita hormati meskipun dia masih muda, tetapi kalau dia setelah menjabat sebagai ketua pemuda atau apapun, ya, kita harus hormat. Seterusnya, hukum yang keenam, jangan membunuh. Di sini jelas sekali dibilang jangan membunuh, tetapi membunuh itu bukan secara harafiah kita menikam orang atau membunuh orang dengan pakai pistol atau apapun yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, ya. Ini bukan hanya sekedar seperti menghilangkan nyawa seseorang. Kita menyakiti hati sesama kita, kita juga membunuh mereka. Jangan pernah membuat orang lain sakit hati supaya kita tidak melanggar hukum ini. Selanjutnya,
Hukum yang ketujuh. Jangan bersinah. Ya, ini sudah jelas bagi kita semua ya. Sudah jelas bagi kita semua, bagi yang sudah menikah ya. Jadilah setia kepada pasangan ya. Jadilah setia kepada pasangan Anda bagi yang sudah menikah. Dan bagi yang belum menikah, dalam tanda kutip ya. Bagi yang belum menikah, belajarlah setia dari sekarang kepada pasanganmu. Ya, belajar dari sekarang. Setelah menikah, tetap setia. Jangan-jangan kita ini menjadi sekali-sekali setia atau setiap tempat ada. Ini yang belum menikah. Banyak yang setiap tempat ada atau sekali-sekali setia, sekali-sekali enggak. Kita belajar untuk setia. Jangan bersinah. Ya. Dan selanjutnya, hukum yang ke-8. Dikatakan di sini, Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Satu kali ada seorang anak, pagi-pagi benar mamanya bangunkan dia. Ketika mamanya bangunkan dia langsung berdiri dari tempat tidur, tidak banyak bicara. Ini masih subuh ya, pagi-pagi benar masih subuh. Dia tidak banyak bicara, dia ambil jaketnya plus jas hujan. Dia ambil, lalu dia bertanya pada mamanya apa yang harus dia lakukan. Ketika mamanya membisikkan sesuatu padanya, anak ini dengan cepatnya dia langsung keluar dari pintu belakang dan menuju ke kebun dari tetangganya. Ternyata rumah mereka itu ada di samping kebun semangka tetangga. Ketika anak ini balik dari kebun itu, dia tunjukkan pada mamanya. Ini mama, yang mama suruh tadi. Anak ini ketika dia serahkan, mamanya langsung tampar dia. Kalau orang Manado bilang langsung tempeleng. Mamanya langsung tampar dia dan katakan, bodoh, kalau mau mencuri semangka, ambil yang sudah masak, jangan yang belum masak. Ternyata anak ini mengambil semangka orang yang masih muda. Setelah dia sampai di rumah, akhirnya bukan dapat pujian dari mamanya, malah ditampar karena semangkanya masih muda. Jangan mencuri. Jangan orang tua juga mengajarkan anak-anak untuk mencuri. Ya. Karena saya beberapa kali memberikan pelajaran Alkitab untuk anak-anak. Dan seringkali saya tanyakan ini kepada mereka. Kalau mama suruh, ya, kalau mama suruh pergi pak tante di sebelah pe rumah, tapi ndak ada orang. Ya, kalau mama suruh ya, kalau ndak ada orang, tidak ada orang di situ. Pergi petik itu cabe atau rica orang Manado bilang. Pipete orang perica di situ. Tanpa memberitahukan. Mama ini telah mengajarkan anak ini untuk apa? Mencuri. Dan anak ini ketika dia pergi, saya tanyakan begini, kamu mau pergi atau tidak? Ada yang jawab, iya pergi. Karena dia mengingat hukum yang kelima. Dia mengingat hukum yang kelima, hormat orang tua. Dia pergi. Ada yang bilang, tidak boleh, itu mencuri. Dan saya katakan kepada anak-anak ini, kita turut orang tua harus di dalam Tuhan. Karena Efesus 6 ayat 1 katakan apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Dan anak-anak ini ketika dia ada yang mengatakan dia mau mencuri karena disuruh mamanya, dia katakan, oh seperti itu. Seperti itukah yang harus saya lakukan? Jadi saya harus mengikuti perintah
orang tua yang apa? Yang dari Tuhan, bukan perintah yang salah. Jadi jangan mencuri. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Teman-teman, adik-adik yang di sekolah, biasanya ada yang julukannya pinjam abadi. Tahu enggak pinjam abadi itu bagaimana? Oke, di kelas pasti ada pensil, pulpen yang orang bawa, yang kita bawa di kelas. Nah, ada teman yang malas mempersiapkan barang-barangnya ke sekolah di malam sebelumnya, pasti akan pinjam teman ketika tidak ada barangnya atau pulpennya atau pensilnya atau penghapusnya atau penggarisnya. Kenapa saya akan katakan pinjam abadi? Karena ketika saya pinjam pulpen, pinjam pulpenmu, pinjam penggarismu, pinjam penghapusmu. Saya pinjam itu dan tidak dikembalikan. Itu tergolong mencuri. Dia pinjamkan, dia rela hati pinjamkan, tetapi untuk dikembalikan, bukan kita tahan sampai habis pada kita, sampai kita buang, tidak dikembalikan kepada orangnya. Jangan kita mencuri, ya. Dan hukum yang ke-8. Hukum yang ke-8. Hukum yang ke-8 adalah jangan mengucap saksi dusta. Hukum yang ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, berdusta saja sudah berdosa, apalagi bersaksi dusta tentang sesama kita. Saya kasih contoh. Saya cerita ubi sampai kepada si A, si B, dan si C, sampai di D jadi kolak. Ceritanya hanya ubi. Di ujung sana jadi kolak. Karena apa? Kita bersaksi dusta. Hal yang orang tidak lihat, hal yang kita tidak lihat, lalu membagikan cerita yang tidak-tidak. Kita bersaksi dusta tentang sesama kita. Banyak itu kejadiannya di tetangga, di sekitar rumah kita, ataupun di sekolah, ataupun di mana saja tempat kerja dan di mana saja. Kita pasti berdusta atau bersaksi dusta tentang orang lain. Jangan pernah kita lakukan itu, saudara. Dan hukum yang terakhir, hukum yang 10 yang Tuhan katakan, jangan mengingini. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini. Saudaraku, hargai milik orang lain. Dan puas yang apa yang kita miliki. Jangan saya mengingini milik orang lain. Ya, kita mengingini milik orang lain. Ada yang seperti lihat dia tidak punya handphone, ketika lihat handphone orang lain, dia lihat kiri lihat kanan, wah langsung ambil. Tapi dia ingin dulu, karena kita tidak punya handphone, kita ingin orang punya, lalulah kita mencuri. Mengingini saja sudah berdosa, apalagi mencuri. Itulah 6 hukum bagaimana kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri yang diajarkan Yesus. Inilah yang dituntun Yesus, yang diberikan Yesus untuk kita semua. Apakah prinsip utama sehingga kita dapat disebut orang-orang yang setia kepada perintah Tuhan? Prinsip yang utama yang supaya kita disebut orang-orang yang setia. Jawabannya hanya satu. Kasih. Jawabannya hanya satu. Itu adalah kasih. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudaraku, jika kita benar-benar
mengasihi Yesus, kita akan menuruti segala perintahnya. Karena kasih. Kalau kita tidak kasih, kita tidak akan mengikuti perintah-perintahnya. Yang sebenarnya perintah-perintah Tuhan itu tidak berat untuk dijalani ketika kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Kalau kita mengasihi Dia dengan setengah-setengah hati, kita tidak mampu untuk melakukan perintah yang Tuhan ajarkan untuk kita. Marilah kita semua menjadi umat yang setia dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Biarlah kita semua boleh mendapatkan berkat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena malam hari ini kami berjanji untuk menuruti perintah-perintah-Mu karena kami mengasihi Engkau. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menuntun kami semua pada malam hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, kehidupan kami akan selalu dibaharui setiap hari. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sekarang kita masuk pada ruang persahabatan. Kita akan mengikuti kuis. Seperti malam-malam sebelumnya, saya akan membacakan 5 pertanyaan. Dan ketika saya membacakan 5 pertanyaan, teman-teman umat Tuhan dimanapun Anda berada, bisa menjawab di kolom komentar atau chat yang ada di Facebook ataupun Zoom. Saya ulangi, saya akan membacakan 5 pertanyaan dan ketika saya membacakan 5 pertanyaan, teman-teman umat Tuhan bisa menjawab di kolom komentar chat Facebook, di Facebook ataupun Zoom. Dan kepada 2 penjawab tercepat akan mendapat hadiah pulsa Rp50.000. Siap-siap? Saya akan membacakan pertanyaan dan setiap pertanyaan yang saya tanyakan akan langsung dijawab oleh teman-teman umat Tuhan di komen atau chat yang ada di Facebook ataupun Zoom. Siap? Pertanyaan pertama. Benar atau salah? Judul pembahasan pada malam hari ini adalah setia kepada perintah-perintahnya. Saya ulangi, benar atau salah? Judul pembahasan pada malam hari ini adalah setia kepada perintah-perintahnya. Untuk pertanyaan nomor 2, benar atau salah? Arti dari kata setia adalah berpegang teguh pada janji atau perjanjian, patuh dan taat. Benar atau salah? Saya ulangi. Kata setia artinya berpegang teguh pada janji atau perjanjian, patuh dan taat. Benar atau salah? Pertanyaan yang ketiga, benar atau salah? Kita bisa membuat patung lain untuk bisa disembah. Benar atau salah? Saya ulangi. Kita bisa membuat patung lain untuk bisa disembah. Benar atau salah? Pertanyaan yang keempat. Benar atau salah? Hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Benar atau salah? Saya ulangi. Hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
Pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Hukum yang ketujuh adalah jangan membunuh. Sekali lagi, pertanyaan yang terakhir adalah hukum yang ketujuh adalah jangan membunuh. Baik, sekarang saya akan memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Jawaban untuk nomor pertama. Pertanyaan pertama adalah, judul pembahasan pada malam hari ini adalah setia kepada perintah-perintahnya. Benar atau salah? Jawaban untuk pertanyaan yang pertama adalah benar. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, benar atau salah? Arti dari kata setia adalah berpegang teguh pada janji atau perjanjian, patuh dan taat. Jawabannya adalah benar. Pertanyaan yang ketiga adalah kita bisa membuat patung lain untuk bisa disembah, benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Pertanyaan yang keempat, hukum yang keempat ialah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, benar atau salah? Jawabannya ialah benar. Dan pertanyaan yang terakhir, hukum yang ketujuh ialah jangan membunuh adalah salah. Sekian jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Dan dua penjawab tercepat pada malam hari ini ialah yang pertama Kimberly Koyo dan yang kedua adalah keluarga Tampongangoy Pelialu melalui Zoom. Terima kasih kepada dua penjawab tercepat dan dari kami panitia mau mengingatkan kepada dua penjawab yang tercepat, dua pemenang untuk bisa mencantumkan nomor telepon agar panitia bisa menghubungi dan memberikan hadiahnya. Terima kasih. Puji Tuhan, kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui pekabaran yang sudah disampaikan oleh Evangelis Vivi Waworega. Dengan demikian, berakhir sudah seluruh rangkaian acara KKR pada malam hari ini. Kami terus mengundang saudara-saudara untuk mengikuti KKR ini pada besok malam dengan pembicara Evangelis Bella Muaya. Dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhirnya, kami yang bertugas malam ini dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.